Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para bapak, para ibu sekalian, semuanya saya jemaah rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan tentunya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para bapak ibu sekalian yang rahimahullah, sebentar lagi kita akan melaksanakan suatu hal yang sakral, yakni pernikahan antara Yuli Fitriani dengan Asyadi. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang wajib kita lakukan selaku umat Muhammad. Apabila sudah melakukan itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya yang akan memberikan rezeki ya kepada calon kedua mempelai ini nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kepada calon kedua mempelai, pernikahan ini merupakan hal yang baik ya, hal yang diridhoi Subhanahu wa taala. Maka berniatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, innama amalu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Sesuatu itu tergantung dari niat kita, dan Allah akan membina dari hati kita tergantung niat apa yang kita niatkan. Kita mengharapkan kepada Syarni dan Yuli untuk berniat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi istri daripada Syarni, begitu juga sebaliknya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu. Apabila itu yang dilakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi, akan melimpahkan rezeki yang melimpah kepada rumah tangga nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kepada Yuli dan Fitriani, jadilah suami istri yang baik, baik di hadapan Allah, baik juga di hadapan keluarga besar dan masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kepada calon pengantin laki-laki Asyadi, itu ini adalah laki-laki arijalu wa munana, bisa pemimpin diri sendiri, pemimpin istri dan anak-anak. Maka jadilah pemimpin yang baik ya. Bagaimana cara memimpin yang baik? Memberikan contoh yang pada satu itu untuk senantiasa mendidik, membina, membimbing istri. Dan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara wicia, bagaimana cara bergaul dan ibadah ya. Ini pengawasan pimpinan daripada calon suami. Apabila misalnya baca itu, jangan suka-suka untuk minta pertolongan ke lain, karena ini kewajiban kita ya untuk membina akhlak seorang istri itu adalah sang suami. Nah kemudian kepada Yuli Fitriani ya, bahwa sebentar lagi kau akan menjadi seorang istri. Menjadi seorang istri ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Kalau itu mudah, istilahnya kan melaksanakan jadi istri, dan kenyataan saat ini kadang-kadang ada setahun bubar, setengah tahun bubar ya. Artinya sulit ya menjadi istri itu. Maka jadi istri lah yang baik. Bagaimana istri yang baik? Adalah istri yang soleha. Istri yang soleha itu sebenarnya syariat Islam yang pertama, senantiasa antuan isaujaha, dia taat patuh pada sang suami. Apabila sudah menikah, maka kepatuhan itu ranking pertama kepada sang suami, bukan lagi kepada jemaah tua ya. Itu garis bawahi. Nah kemudian sentiasa aqimis sholat, mendirikan sholat. Rumah tangga yang senantiasa mendirikan sholat, maka pengaruh-pengaruh dari luar akan sulit. Karena apa Bapak Ibu sekalian, setan yang selalu menggoda rumah tangga itu namanya setan dasim. Mohon maaf kalau ada senama. Setan inilah yang selalu akan merongrong, yang memecahkan, menyalahkan, memisahkan suami dan istri. Ya, bagaimana kita cara menolak itu? Yang pertama, senantiasa kita melaksanakan sholat. Ya. Kemudian mandi kita berwudu, kemudian kemih kita berwudu. Kemana baik kita dalam sehari aktivitas berwudu? Yang itu kuncinya. Apabila itu dilakukan, insya Allah akan nyaman ke rumah tangga itu. Ya. Nah kemudian Yuli Fitriani, karena ini merupakan bukan nikah yang pertama ya, kita mengharapkan ini merupakan nikah yang terakhir. Ya, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
saya akan menjadi istri daripada jadi sampai dunia dan akhirat. Maka salinglah saling turuti. Kalau ulu galo, kalau kili galo, yo saling namanya jangan timbul perbedaan terus kan, jadi akhirnya akan rusak rumah tangga itu. Nah kemudian saudara Yuli ya senantiasa mengembirakan hati sang suami. Lalu cara mengembirakan suami ini selalu ya senyum, sapa, bermusyawarah ya. Apa yang dihadapi jangan segan-segan untuk bermusyawarah. Ya kalau di depan memutuskan sesuatu itu jangan suka-suka untuk minta pertolongan kepada yang lain ya. Kalau yakin dan percaya bahwa masyarakat tetangga sekitar sini tentu mendoakan kalian berdua semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sa'adah. Rumah tangga yang mempunyai nilai agama, rumah tangga yang diliputi cinta dan kasih sayang, rumah tangga yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir kepada Asyandi dan Yuli ya, dalam rumah tangga akan banyak halangan rintangan yang dihadapi, maka bersifatlah sabar. Jangan mudah-mudah kita menyimpulkan yang tidak baik ya. Sabar dalam Islam menahan mulut jangan menyinggung sang istri, menahan mulut istri jangan menyinggung sang suami ya. Dan juga jangan sampai untuk melakukan hal yang tidak baik yang bertentangan dan segala macam. Nah kemudian orang tua dan mertua di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Apalagi dari orang tua dan Asyadi ini ada lagi ya. Maka senantiasa menyambung hubungan silaturahim ya kalian berdua setelah menikah ini untuk ziarah kubur ya. Apakah sebulan sekali ya. Mudah-mudahan karena mereka itu hidup, yang mati itu adalah jasad tapi roh mereka hidup. Apabila senantiasa memberikan doa, mengirimkan al-fatihah, mengirimkan sedekah ya kepada orang tua, jadi insya Allah akan sampai kepada mereka ya. Ini harus dilakukan. Nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami semua yang hadir pada saat ini mendoakan semoga kalian berdua ya bisa kekal ya. Dan yang terakhir sekali kepada Yuli Fitriani, hidup ini adalah sementara. Itu dalam bermasyarakat jangan ikut-ikutan. Kalau memang kita belum mampu jangan ikut ya. Jadi kita bersyukur, bersifat qanaah apa adanya. Kalau misalnya sang suami itu kau jodoh sawit, jangan minta belikan ini emas sebesar kereta misalnya kan. Nah ini kacau nih. Jadi artinya kita mensyukuri yang ada ya, jangan kita overacting kalau bahasa makin hari. Jadi nikmati seadanya. Ini akan berkah apabila kita mensyukuri yang ada itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada calon kedua mempelai dan umumnya kepada kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang ketiga.